Miris, sudah 78 tahun merdeka, tapi untuk bersekolah masih susah. 17 Agustus tahun ini kita merayakan 78 tahun kemerdekaan negara kita. Tapi walaupun sudah 78 tahun merdeka, satu masa yang cukup panjang, ternyata untuk bersekolah masih susah. Buktinya, berbagai kegaduhan terjadi sewaktu penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ada banyak pihak yang memalsukan, merekayasa kartu keluarga atau KK. Ada yang merekayasa nilai, ada yang memalsukan sertifikat, penghargaan. Tujuannya untuk bisa diterima di sekolah negeri, sekolah pemerintah. Juga banyak anak negeri yang meratap, bersedih karena tidak dapat masuk atau tidak diterima di sekolah negeri, sekolah pemerintah. Padahal salah satu tujuan kemerdekaan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya ia bersekolah. Tidak mungkinlah orang bisa cerdas tanpa bersekolah. Ada yang menyatakan bahwa penyebab kegaduhan tersebut karena penerapan sistem zonasi yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Salah itu. Salah. Kegaduhan itu tidak disebabkan oleh sistem PPDB, tapi kegaduhan itu disebabkan belum mampunya sekolah-sekolah negeri, sekolah milik pemerintah untuk menyediakan, menampung calon peserta didik baru. Yang akibatnya banyak yang tidak tertampung di sekolah negeri, baik itu SLTP ataupun SLTA. Artinya, saat ini negara kita masih kekurangan sekolah-sekolah milik pemerintah. Jadi, apapun sistem PPDB yang akan dipakai, maka kegaduhan akan tetap terjadi jika jumlah sekolah negeri, sekolah pemerintah belum mampu menyerap calon peserta didik. Jumlah sekolah negeri tidak ditambah untuk mencukupi kebutuhan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 sudah mengamanatkan antara lain: 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya apa? Mendapatkan pendidikan itu hak warga negara. Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Tentu sarana dan prasarananya adalah sekolah. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar itu adalah pendidikan 9 tahun, mulai dari jenjang SD atau MI sampai SLTP atau MTS. Dan pemerintah wajib membiayainya. Tapi bagaimana warga negara akan melaksanakan kewajibannya kalau untuk masuk sekolah negeri, sekolah pemerintah itu susah? Ketiga, pemerintah mengupayakan anggaran minimal 20% untuk sektor pendidikan, baik itu APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten dan kota. Apakah sudah terrealisasi? Nah, saya
menyarankan agar kegaduhan pada waktu penerimaan peserta didik baru bisa teratasi, sekaligus tujuan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diraih, tidak usah diutak-atik sistem PPDB-nya. Saya sarankan, Mas Menteri, Mas Nadiem, ngemis dong ke Pak Presiden, ke Pak Menteri PUPR, ke Bu Menteri Keuangan, minta agar pembangunan unit sekolah baru atau USB dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Kayak pembangunan infrastruktur, pelabuhan, bangun bandara, jalan tol, bangun bendungan, dan lainnya. Tentu akan diiringi dengan penyediaan dana yang secukupnya. Nah, Mas Nadiem tinggal bangun lagi unit sekolah baru. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, ayo dong gunakan APBD untuk bangun sekolah baru. Jangan nunggu dari APBN saja. Itu akan jadi kado jabatan Anda dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya berharap mudah-mudahan tahun 2025 nanti, 80 tahun kita merayakan kemerdekaan negara kita, bangsa kita, Indonesia, sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun.